Selamat pagi, saya Permadi Wisono akan mempresentasikan eh, sebuah produk dari PT Ayam Jago tentang bisnis proposal dari produk kami. Saya akan menjelaskan bagaimana eksekutif summary dari produk kami, yaitu Sportman. Sportman merupakan sebuah solusi bagi para pengusaha penyedia penyewaan lapangan seperti lapangan futsal, lapangan bulu tangkis, lapangan basket, terus kolam renang dan lain sebagainya. Di mana dengan aplikasi ini eh, mereka bisa memanage para membernya atau yang sering kita sebut dengan customer relationship management, di mana member dan juga dengan aplikasi ini membernya bisa langsung booking melalui via online, karena aplikasi ini juga via mobile dan web, sehingga bisa membooking lapangan lewat smartphone mereka atau melalui web. Dengan Sportman ini juga mengurangi kehilangan semua data transaksi, karena data tersebut tersimpan di cloud dan tidak seperti yang ada sekarang, yaitu secara tradisional. Dengan aplikasi ini juga kita bisa memanage lapangan yang ada dan juga karyawan-karyawan yang bekerja pada bisnis tersebut. Adapun untuk proses development, aplikasi ini membutuhkan dana sebesar Rp161.500.000. Adapun kami dari pihak PT Ayam Jago, yaitu para shareholdernya, yaitu sudah menginvestasikan dana sejumlah Rp40 juta. Jadi sisanya kami membutuhkan dana sebesar Rp121.500.000 untuk proses development, seperti gaji para programmer, desainer, outsource, terus lisensi software seperti Xamarin untuk mobilenya, terus juga development web. Adapun objektif dari Sportman ini, kami ingin mencapai beberapa objektif, yaitu yang pertama, dengan aplikasi ini merupakan sebuah media baru untuk kalian untuk memasarkan lapangannya di bidang online, dan juga menyampaikan promo-promonya melalui via mobile dan web. Yang kedua itu data juga aman tersimpan di cloud. Yang ketiga yaitu dapat memanage member-membernya, karyawannya sedang dan juga promonya. Di aplikasi ini juga kita bisa memudahkan para membernya untuk membooking lapangan secara online, tidak on the spot. Ini sangat memudahkan sekali bagi para membernya yang suka berolahraga tapi tidak punya waktu untuk membooking lapangan. Adapun missionnya, yaitu dengan aplikasi ini kita memudahkan untuk member-membernya untuk selalu berolahraga rutin tanpa terkendala waktu, dengan cara membooking lapangan dengan aplikasi kami yang tersedia di mobile dan web. Adapun resiko yang akan kami hadapi dalam dalam membangun sebuah produk ini, yaitu yang pertama, resource kami yang kurang, karena kami berdiri dari kurang dari 7 orang, yang akan menghambat proses development kami. Yang kedua yaitu banyaknya klien yang tidak mau berpindah sistem dari yang awalnya tradisional dengan akhirnya memakai sistem Sportman kami. Terus yang ketiga yaitu adanya kompetitor di bidang hal yang sama dengan fitur yang lebih bagus dan juga menawarkan harga project yang lumayan terjangkau. Oke, bagian selanjutnya yaitu tentang company summary. PT Ayam Jago merupakan sebuah perusahaan startup baru yang didirikan oleh Permadi Wisono dengan Alvan Lovendri
di mana Sportman ini merupakan proyek pertama yang akan dikembangkan oleh startup kami. PT Ayam Jago sendiri beranggotakan oleh 5 anak muda yang memiliki visi yang sama, di mana 3 diantaranya merupakan developer, 1 orang bisnis analis, dan sisanya adalah desainer. Company ownership. PT Ayam Jago pada saat ini dimiliki oleh Permadi Wisono selaku founder dan CEO, sedangkan Alvan Novendri sebagai founder dan shareholder kedua. Startup summary-nya yaitu pada modal pertama Ayam Jago akan digunakan untuk biaya-biaya operasional seperti penyewaan dan renovasi kantor, furniture, laptop untuk development, mobile smartphone untuk development, lisensi software development, serta capital cost yang berjalan untuk menutupi biaya atau operasional pada tahun pertama. Adapun lebih rincinya sebagai berikut. Di mana kami membutuhkan furnitur seperti meja dan kursi seharga 800.000 dikali 5, totalnya menjadi 4.800.000. Sedangkan penyewaan kantornya yaitu 10 juta per tahun. Lisensi Samarin iOS itu 13 juta. Lisensi Samarin Android itu 13 juta. Laptop itu 4 juta dikali 4 yang akan digunakan untuk development web dan mobile. 16 juta totalnya. Dan juga MacBook yang akan digunakan untuk development mobile di iOS yang harganya 11.500.000. WiFi yang kita perkirakan 300.000 per bulan, jadi totalnya per tahun yaitu 3.600.000. Biaya air dan listrik yang kami perkirakan 500.000 per bulan, total per tahunnya jadi 6 juta. Jadi total semuanya yang akan kami semua biaya startup cost yaitu menjadi 61.500.000 rupiah. Adapun startup asetnya yaitu kami ingin memiliki running cash-nya 100 juta rupiah, di mana running cash ini digunakan untuk sebagai modal dari startup kami. Company location-nya yaitu lokasi dari PT Ayam Jago sendiri terletak di sebuah ruko yang terletak di Jalur Sutra Barat nomor 5 Tangerang, Serpong. Oke, selanjutnya bagian servis. Sportman merupakan sebuah sistem untuk memanage bisnis penyewaan lapangan olahraga seperti lapangan futsal, lapangan basket, bulu tangkis, kolam renang, dan lain sebagainya. Di mana pada sistem kami itu terintegrasi dengan cloud. Sehingga ini akan mengubah sistem yang awalnya dilakukan manual seperti pembookingan, di mana kita harus melakukan penelponan bagi membernya pada saat membooking itu dia harus melalui telepon atau tidak melalui on the spot ke tempat sport centernya. Namun dengan sistem kami, kita semua akan dilakukan secara digital. Seperti pembookingan lapangan oleh customer itu melalui smartphone-nya, melalui web, dan lain sebagainya. Service description, yaitu Sportman ini merupakan sebuah solusi yang akan memudahkan para pengusaha di bidang penyewaan lapangan olahraga atau yang dikenal saat ini seperti sport center. Dalam hal ini mereka dapat memanage usahanya tersebut seperti memanage member-membernya, karyawan, lapangan, kondisi lapangan, dan data-data transaksi serta promotion. Itu semua tersimpan aman di cloud. Dengan data yang aman yang selalu terintegrasi di cloud dengan server di cloud. Itulah keuntungan bagi pengusahanya.
Di sisi membernya, member dapat mengecek lapangan, event-event atau promosi pada sport center langganannya, dan melakukan pembookingan secara online melalui mobile bisa ataupun web dengan data yang selalu terintegrasi sehingga member tidak perlu meluangkan waktunya untuk melakukan pembookingan secara on the spot ataupun via phone. Berikut keuntungan yang akan didapat dari aplikasi Sportman, yaitu yang pertama, go to cloud and paperless, di mana Sportman ini menggunakan aplikasi yang berbasis cloud web application, di mana seluruh data yang Anda miliki tersimpan aman di cloud, di internet. Semua kegiatan operasional pada sport center akan dilakukan melalui web browser Anda, seperti member management, di mana sebelum ketika member registrasi itu dicatat melalui sebuah buku itu pada saat sistemnya masih manual. Sekarang bisa dilakukan segala hal di web browser Anda. Yang kedua yaitu dengan Sportman ini otomatis akan menambah atau memperluas sales Anda. Seperti member bisa membooking secara online melalui gadgetnya atau melalui web tanpa harus membooking secara on the spot. Dalam hal promotion dan event juga bisa memudahkan para pengusaha untuk memberikan informasi semua promotion dan eventnya yang akan berlangsung melalui karena berbasis cloud sehingga tersinkron secara otomatis ke smartphone membernya. Yang ketiga yaitu Anda bisa memonitoring secara real time tentang sales Anda karena data tersimpan di cloud sehingga lebih transparan. Sehingga bos-bos pengusahanya tidak perlu lagi misalnya sibuk dan tidak perlu ke kantor. Dia bisa mengecek, memonitoring di rumah melalui web browsernya. Bagaimana salesnya hari ini dan sebagainya. Yang terakhir yaitu setelah melakukan riset di Google, sampai saat ini kami belum menemukan solusi yang sama seperti solusi yang kami tawarkan ini. Yang competitive comparison atau positioning. Setelah melakukan riset, masih banyak usaha sport center yang tidak memiliki sistem seperti kami. Kebanyakan dari mereka itu masih melakukan secara manual dan booking melalui telepon, kebanyakan dari mereka. Dilihat dari market yang sudah ada, sejauh ini kompetitor masih sedikit, tidak sekompleks Sportman. Yang saya temukan itu web-web biasa saja, yang tidak web application, tidak terintegrasi dengan cloud. Adapun Sportman ini hanya mengincar mid sampai low customer segment. Teknologi. Sportman ini merupakan sistem yang menggunakan atau berbasis cloud web application dan cloud mobile application, di mana data kita tersimpan aman melalui server cloud. Kita tidak lagi memikirkan bagaimana infrastruktur servernya, maintenance servernya berapa. Kita hanya perlu membayar berapa sih yang kita sudah pakai. Adapun servernya kita bisa memakai sebuah server yang sudah booming namanya yaitu Windows Azure milik Microsoft. Oke, selanjutnya yaitu market analysis. Teknologi sekarang sudah sangat maju sekali. Bahkan sekarang ini memasuki eranya cloud computing. Dimulai dari perkembangan internet yang mulai semakin lama semakin berkembang, semakin maju. Smartphone pun juga beriringan semakin lama juga mulai semakin canggih dari waktu ke waktu. Bahkan sekarang lagi juga terkenal dengan istilah Internet of Things, di mana semua device bisa saling terkoneksi satu sama lain melalui internet. Masyarakat Indonesia juga menyikapinya dengan sangat baik. Bahkan
Fakta menunjukkan bahwa Indonesia itu merupakan negara yang paling konsumtif, apalagi dalam penggunaan smartphone. Oleh karena itu, Sportman ini merupakan salah satu solusi yang mengimplementasikan cloud computing untuk membantu memudahkan memanage bisnis penyewaan lapangan olahraga seperti sport center menjadi lebih praktis karena paperless, memudahkan membernya juga untuk mengecek dan memesan lapangan karena mudah diakses secara online, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja berada. Market segmennya yaitu melihat pasar saat ini sangat banyak sekali pengusaha yang membuka bisnis pada penyewaan lapangan olahraga. Di Jakarta sendiri bisa mencapai ribuan orang membuka bisnis penyewaan lapangan olahraga seperti lapangan futsal, lapangan bulu tangkis, basket, tenis. Tidak banyak dari mereka yang memiliki channel pendistribusiannya melalui online seperti promo lewat iklan di Google, pembukingan online. Paling banyak dari mereka itu masih menggunakan manual. Paling banyak customernya yang ingin memesan lapangan melalui telepon, itu pun terkadang sering mengalami kecerobohan. Saya pernah menyewa booking sebuah lapangan futsal di salah satu tempat futsal atau sport center gitu di daerah Alam Sutra. Itu misalnya saya hari ini saya mau memesan hari ini untuk hari esok lusa. Pada saat lusanya saya ke sana, ternyata datanya tidak ada. Saya belum dibilang saya belum memesan, padahal saya sudah memesan. Inilah sebuah kecerobohan, di mana terjadi lupa mencatat pemesanan dari customer yang memesan. Ini sangat fatal sekali. Oleh karena itu, Sportman bisa memasuki pasar ini, di mana kompetitornya itu masih sedikit. Sportman ini juga menargetkan pada mid sampai low end pengusaha penyewa lapangan. Adapun target marketnya yaitu anak-anak remaja sampai dewasa yang berumuran sekitar 15 sampai 35 tahun ke atas yang ingin berolahraga yang memerlukan lapangan seperti bulu tangkis, tenis, futsal, itu kan memerlukan media lapangan untuk berolahraga. Adapun market trends-nya, itu kami sudah melakukan beberapa survei dari beberapa teman, saudara, dan masyarakat kami tentang olahraga apa yang sedang tren saat ini. Berikut hasilnya. 90% orang suka berolahraga. Dari data survei yang kita dapatkan itu menunjukkan bahwa 90% orang suka berolahraga. 60% orang suka berolahraga futsal, 20% orang suka berolahraga basket, 15% orang suka berolahraga bulu tangkis, dan sisanya itu suka berolahraga selain di atas. 98% itu orang memiliki smartphone dan media sosial. 45% orang malas membooking langsung. Inilah trends dari survei yang kita lakukan tentang seputar olahraga, pemesanan secara booking langsung atau tidak, terus juga survei tentang smartphone, media sosial, itu banyak sekali. Adapun market niche-nya yaitu dari survei yang telah kita lakukan tadi, bahwa banyak customer yang ingin berolahraga tapi malas booking tempat. Apalagi booking secara on the spot dengan alasan tidak banyak waktu untuk membooking, tidak ada waktu luang untuk membooking. Oleh karena itu memerlukan media baru dalam hal delivery ke customer-nya, seperti pembookingan online yang dapat dilakukan secara mobile dan web
sehingga lebih praktis bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bagaimana saja. Itu dengan cara memakai produk kami, yaitu Sportman. Ada fitur di mana kita bisa membooking online, karena Sportman ini merupakan cloud web application dan cloud mobile application. Selanjutnya yaitu marketing strategi, promotion sales. Adapun cara mendistribusikan aplikasi Sportman ini kepada para pengusaha penyewaan bisnis sport center ini, kami melakukan mencari sport center yang ingin memakai aplikasi kita. Dengan cara kita melist siapa saja yang akan kita datangi sport centernya untuk mengajukan tentang aplikasi kami. Adapun untuk cara mendistribusikan promotion ke customer, dari pengusaha ke customernya, ke member-member yang ingin berolahraga itu, bisa melalui mengadakan event ataupun iklan-iklan atau browser di Google, dan juga event-event pada saat seperti promo. Contohnya itu promotion seperti harga promo lapangan. Dengan aplikasi Sportman ini dapat memudahkan para pengusahanya untuk menyampaikan promosi kepada customernya melalui mobile apps. Karena kita bisa karena kita terintegrasi dengan cloud, kita bisa melakukan push notification atau mengirimkan notifikasi kepada customer atau member-membernya yang memiliki mobile apps aplikasi kita, sehingga pada saat terjadinya promosi, kita mudah mengirimkan informasi tentang promosi-promosi apa saja yang ada pada saat ini ke member-membernya. Adapun pricing strategi, yaitu kita memakai metode cost first, selling next. Itu pada tahun pertama kita lebih gencar terhadap promosi untuk menambah provider penyedia penyewaan lapangan yang mau untuk bekerja sama dengan memakai aplikasi atau sistem kita. Ketika sudah mendapatkan provider penyewaan lapangan yang banyak, barulah kita mendapatkan keuntungan melalui maintenance dan share profit dari keuntungan. Adapun sell forecast-nya, yaitu kita dapat melihat pada ini Sportman pada tabel di bawah ini, yaitu pada 2015 kami berharap bisa mendapatkan 5 pengusaha provider penyewaan lapangan olahraga. Pada tahun 2016 kami berharap bisa mendapatkan 7 provider. Pada saat tahun 2017 kita berharap mendapatkan 10 provider. Adapun harga lisensi annualnya, lisensi dari sistem kami itu kami hargai dengan harga 150 juta, di mana tiap tahun akan naik 10%. Adapun biaya trainingnya itu 10 juta dan maintenance-nya itu 15 juta atau 10% dari harga lisensi. Sehingga pada tahun 2015 atau tahun pertama kita akan mendapatkan akan mendapatkan total unit sales-nya yaitu 920 juta. Pada tahun 2016 kita akan mendapatkan unit sales-nya yaitu 1.408 juta 750.000, dan pada tahun berikutnya yaitu tahun ketiga kita mendapatkan unit sales-nya yaitu 2.051 juta 425.000. Selanjutnya yaitu
Manajemen summary. PT M Jago itu dimiliki dan dioperasikan oleh Permadi Bisono selaku CEO dan founder dari perusahaan startup. Semua manajemen operasional perusahaan diputuskan oleh Permadi Bisono. Personal plan-nya yaitu perusahaan ini memperkerjakan 3 developer untuk development awal atau tahunan, 1 desainer yang outsource, 1 pegawai maintenance, 2 developer implementation, dan 2 developer supporting division. Shareholder yang lainnya yaitu Alfa Novendri tidak bertanggung jawab atas keputusan manajemen. Hanya Permadi Bisono yang berhak atas pemutusan manajemen setiap operasional perusahaan. Berikut adalah list dari payroll dari setiap pegawai. Yaitu yang pertama owner, yaitu pada 2014 itu mendapatkan gaji sebesar 20 juta. Developer pertama yaitu mendapatkan gaji 39 juta ini per tahun. Developer kedua yaitu 39 juta ini per tahun. Developer ketiga yaitu mendapatkan gaji 39 juta per tahun. Adapun developer 4 kita nggak menggunakan developer 4 dan developer 5. Desainernya yaitu outsource, kita memberi gaji dia 20 juta pada tahun 2014. Adapun maintenance, pegawai maintenance itu tidak digunakan pada tahun 2014. Jadi total payroll-nya itu 157 juta. Adapun 2015 yaitu owner naik gajinya yaitu menjadi 22 juta. Ini setiap tahun naik 10% gaji tiap ini. Dimana kita memakai pada tahun 2015 kita memakai developer 4 dan 5, sedangkan desainernya kita tidak pakai lagi karena sudah. Adapun di tahun 2015 itu total payroll-nya itu naik menjadi 228.700.000. Pada tahun 2016 itu juga naik menjadi 290.570.000, sedangkan 2017 itu naik menjadi 319.627.000. Adapun manajemen plan itu manajemen functionnya itu yang person in charge-nya itu Permadi Bisono, di mana dia itu memanage sebuah project. Desainernya yaitu Arif Siono, ahli mendesain UI, web, dan mobile. Developernya itu Doni Mardianto, yaitu yang ahli code dengan C#, ASP.NET, C++, dan HTML5. Adapun financial plan-nya itu pada bagian ini akan dijelaskan tentang detail financial plan untuk 3 tahun ke depan. Yang pertama, startup fund, yaitu bisnis proposal ini disusun untuk memperoleh pembiayaan sebesar Rp121.500.000. Pembiayaan tambahan yang akan digunakan untuk menutupi segala operasional kami pada tahun pertama. Jumlah ini direncanakan akan dilunasi sebesar 40,5 juta setiap tahun oleh 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu akan lunas dengan per tahunnya yaitu 40.500.000 rupiah. Adapun investasi awal yaitu kita mendapatkan injeksi dari shareholder pertama yaitu Permadi Bisono sebesar 30 juta rupiah dan shareholder kedua yaitu Alfa Novendri yaitu 10 juta rupiah. Adapun startup expense to fund yaitu 61.500.000 rupiah. Ini didapatkan pada saat di startup cost tadi yang di sini. Terus kemudian startup asset to fund yaitu didapatkan dari yaitu sebesar 100 juta rupiah. Angka ini didapatkan dari
startup aset yang di atas tadi ini. Jadi total funding itu yang diperlukan yaitu 161.500.000 rupiah. Sedang asetnya yaitu cash balance-nya itu 100 juta rupiah tadi yang running cash. Jadi ini masuk ke aset startup, yang total aset ini akan masuk ke startup asset to fund. Terus kapitalnya yaitu yang kita dapatkan dari shareholder, di mana Permadi Wiswana itu 30 juta rupiah dan Alpha Novendri itu 10 juta rupiah, sehingga totalnya itu 40 juta rupiah. Adapun liability-nya yaitu kita tidak meminjam ke bank. Kita tidak meminjam ke bank, namun yang kita perlukan untuk di funding yaitu 121.500.000 rupiah. Angka ini didapat karena sedang yang kita perlukan itu 161.500.000 rupiah. Sedangkan dana kita yang ada itu baru 40 juta rupiah dari shareholder, sehingga sisanya kita memerlukan yaitu 121.500.000 rupiah. Sehingga total liability-nya yaitu 125.500.000 rupiah. Adapun projected profit and loss, yaitu yang pertama itu payroll expense, yaitu founder dari PT AM Jago, Permadi Wisono akan memperoleh gaji sebesar 22 juta pada tahun pertama, terus 24.200.000 rupiah pada tahun kedua, 26.620.000 rupiah pada tahun ketiga. PT AM Jago juga akan memperkerjakan 8 pegawai, seperti yang telah dijelaskan pada bagian manajemen plan sebelumnya. Rent expense yaitu adapun kita menyewa sebuah ruko di Alam Sutra, Tangerang, 270 meter persegi sebesar 10 juta rupiah per tahunnya. Utility expense yaitu kami mengalokasikan sebesar 9.600.000 rupiah per tahun untuk pembayaran wifi, terus listrik dan air untuk operasional kami. Marketing expense-nya kami mengalokasikan dana sebesar 5 juta rupiah per tahun untuk biaya marketing atau promosional tentang produk yang kami jual. Sehingga sales-nya yaitu sehingga pada tahun 2015 sales yang kami dapatkan itu 920 juta. Ini didapatkan seperti yang dijelaskan sebelumnya pada saat di sell forecast tadi. Ini angka ini. Sehingga kita mendapatkan salesnya segini pada tahun 2015, tahun 2016 yaitu salesnya segini, dan 2017 salesnya segini. Sedangkan total payroll-nya yaitu didapat segini. Ini didapatkan pada sebelumnya yaitu manajemen plan. Nih, soalnya kita dimulai dari tahun pertama, bukan tahun ke-0. Dan ini tahun kedua, dan ini tahun ketiga. Adapun rent-nya yaitu ini didapat pada saat di startup cost tadi 10 juta, marketing promotion-nya yaitu 5 juta, naik 10%. Terus utility-nya yaitu 9.600.000 ini. Dan totalnya yaitu pada tahun 2015 total operating expense yaitu 253.300.000 rupiah. Sedangkan 2016 yaitu 315.670.000 rupiah, dan 2017 yaitu
total operating expense-nya itu Rp345.277.000. Sehingga net profit-nya yang ini kemudian dikurangi dengan yang ini. Jadi totalnya yaitu Rp666.700.000 dan tahun 2016 yaitu yang ini juga dikurangin dengan yang ini sehingga totalnya menjadi Rp1.093.080.000 dan yang ini juga dikurangi dengan yang ini sehingga totalnya menjadi Rp1.176.148.000. Projected cash flow-nya yaitu di mana cash sales-nya itu yang didapat yaitu 900. Ini tadi yang didapat pada sebelumnya, sales-nya tadi di sell forecast tadi angkanya didapatkan. Terus kemudian capital investment ini dari shareholder yaitu 30 juta dari Permadi Wibisono dan 10 juta dari Alfa Novendri. Dan long term fundingnya ini yang kita minta Rp121.500.000 yang kita butuhkan saat ini. Dan totalnya yaitu mencapai 1 miliar. Total cash yang diterima yaitu mencapai Rp1.081.500.000. Sedangkan di tahun 2016 itu kita tidak meminta capital investment dan long term funding. Begitu juga dengan tahun 2017. Sehingga expenditure from operation ya yaitu expenditure-nya itu yang 253 ini didapat pada saat yang tadi expense yang ini ya sama dapat pada semua expense yang terjadi untuk operational development ini angkanya. Terus kemudian additional cash yang dihabiskan yaitu long term liability repayment ini pada saat pembayaran. Jadi pada tahun pertama kita akan membayar sebanyak Rp40.500.000. Tahun kedua kita juga membayarkan segini. Tahun ketiga kita juga membayarkan segini. Sehingga total cash yang dihabiskan yaitu 200 ini ditambah yang ini ditambahin dengan yang ini sehingga totalnya menjadi Rp293.800.000. Tahun 2016 juga yang ini ditambahin dengan yang ini totalnya menjadi Rp356 juta. Dan yang ini ditambahin dengan yang ini totalnya menjadi Rp385.777.000. Sehingga cash flow-nya sehingga total bersih cash flow-nya itu didapat yang ini cash yang diterima itu dikurangi dengan cash yang dikeluarkan yaitu ini sehingga totalnya menjadi segini. Ini juga dikurangin cash yang diterima dikurangi dengan cash yang keluar totalnya segini pada tahun 2016 dan 2017 juga begitu. Cash yang diterima dikurangi dengan cash yang dikeluarkan sehingga hasilnya segini. Adapun balance-nya yaitu pada tahun pertama kita mendapatkan cash yaitu Rp787.700.000 dan tahun kedua yaitu ini ditambahin dengan yang ini totalnya itu menjadi Rp1.840.280.000 dan total dan cash balance yang pada tahun 2017 yaitu totalnya itu Rp3.505.928.000. Hasilnya itu dari yang ini kemudian ditambahin dengan yang ini.
Berikut merupakan projected balance sheet dari sportman kami, yaitu ada aset. Aset itu ada banyak jenisnya, tapi kami punya 2 jenis aset di sini, yaitu fixed asset, aset yang sudah fix. Ini kita punya dari running cash yang pada saat di startup summary tadi, di mana yaitu 100 juta rupiah pada tahun pertama. Dan pada tahun kedua itu mengalami penurunan sebesar 10%, jadi 90 juta rupiah. Dan tahun 2017 menjadi 81 juta rupiah. Adapun current asset cash yang kita miliki sekarang, yaitu didapatkan pada saat di cash flow tadi, ini dan ini. Jadi total aset keseluruhan aset yaitu menjadi yang ini ditambahin dengan yang ini. Jadi totalnya segini. Begitu juga dengan 2016 dan 2017. Liability, utang yang kita miliki sekarang. Pada tahun 2015, kita membayarkan utang kita itu, mengangsur utang kita itu 40.500.000 rupiah. Sehingga pada tahun 2015, utang kita menjadi sisanya yaitu 81 juta rupiah. Pada tahun 2016, kita membayarkan lagi, mencicil lagi utang kita sebesar 40.500.000 rupiah. Sehingga sisa utang di tahun 2016 itu mencapai 40.500.000 rupiah. Di tahun 2017 kita juga membayarkan lagi, mencicil lagi utang kita sebesar 40.500.000 rupiah. Sehingga pada tahun 2017 ini kita sudah melunasi utang kita. Sehingga total liability-nya itu mencapai 81 juta di tahun 2015. Tahun 2016 yaitu 40.500.000 rupiah dan di tahun 2017 itu sudah lunas. Sehingga net asset yang kita miliki yaitu mencapai total aset tadi yang ini kemudian dikurangin dengan liability-nya. Sama seperti tahun 2016 dan tahun 2017 sama. Yang ini, yang total aset tadi kemudian dikurangin dengan yang total liability-nya. Sehingga net asetnya segini. Adapun shareholder equity-nya yaitu paid in capital-nya itu 40 juta tiap tahun dibayarkan. Ini juga tiap tahun dibayarkan. Ini juga tiap tahun dibayarkan. Sehingga return earning-nya yaitu 766 juta 700.000 rupiah. Sedangkan di tahun 2015 total earning-nya yaitu 1.849 juta 780 juta rupiah. Dan di tahun 2017 juga seperti itu. Sehingga nilai bersihnya yaitu mencapai 800 di tahun 2016. Di tahun 2015 yaitu mencapai 806 juta 750.000 rupiah. Di tahun 2016 itu mencapai 1.889 juta 780.000 rupiah. Dan di tahun 2017 itu mencapai 3.586 juta 928.000 rupiah. Sehingga net asetnya seimbang dengan net worth-nya. Oke. Ya, demikianlah bisnis proposal ini dibuat. Oleh karena itu, kami dari PT Ayam Jago membutuhkan dana sebesar 121.500.000 rupiah. Atas perhatiannya, kami
ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat pagi.